Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita yang menginspirasi. Barengan gua Adam, dan seperti biasa kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan kisah yang seru juga pastinya. Di episode kali ini kita akan mengulik satu hal yang berhubungan dengan relationship lagi. Dan mungkin bedanya kalau kali ini mungkin kayak bagi lagi kayak beda POV dari generasi, dan mungkin gue kedatangan dengan kisah yang juga jauh lebih muda dari gue. Mungkin kali ini seperti biasa gue akan sendirian untuk membahas satu topik. Udah ada geser, udah ada Aiko. Halo. Apa kabar? Baik Kak, gimana kabarnya Kak? Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk banget sama urusan sekolah dan urusan mau masuk PTN juga. Oke. Mau kelas 12 kan? Oke, bentar lagi nih ya. Akhir tahun ini udah kelas 12 ya. Juli ini malah udah kelas 12. Juli nih udah. Iya. Banget. Tahun depan udah masuk kuliah, jadi lagi stres-stresnya ini. Udah ada planning mau kemana? Ngambil jurusannya? Udah, kalau aku dari dulu pengen banget FKG UI. Waduh. Gak ada pilihan lain lagi, fokusnya di situ. Di situ aja. Iya. Dulu udah suka banget sama kedokteran gigi sih. Wah, keluarga, nyokap atau siapa yang bergigi mungkin? Enggak, tapi dulu almarhum kakek aku dokter umum. Oh, dokter umum. Tapi aku pilihnya gigi karena aku emang dari dulu, aku kan 4 tahun nih pakai behel. Oke. Jadi tiap bulan tuh ke dokter gigi, terus dari dulu kayak istri juga ya jadi dokter gigi gitu. Terus dulu kakek aku juga dokter umum, jadi klop deh sama dokter gigi. Gara-gara lihat pekerjaan dan kamu juga pakai behel gitu, kayak asik jadi dokter gigi. Tapi kamu sendiri pas lagi konsultasi behel biasanya kan ada kalau servis ya, kalau apa sih kalau ini check up lah apa ya? Iya kayak kontrol gigi. Kontrol. Oh iya benar, nama bahasanya apa gue lupa ya kontrol. Iya. Iya tiap bulan kontrol gigi, jadi udah tahu juga kayak gimana asiknya jadi dokter gigi. Aku sering nanya juga kan ke dokter gigi aku. Terus katanya sih pilihan bagus jadi dokter gigi. Jadi bisa buka praktek sendiri juga kan, bisa buka klinik sendiri. Bener. Nggak harus kerja di dokter umum juga bisa tau. Iya, tapi kalau dokter gigi kan kayak ada jurusannya sendiri kan. Oh iya benar. Kuliah ada jurusan dokter gigi sendiri. Jadi lebih terfokus lagi. Oh iya sih benar. Apa yang membuat dia kamu nanya apa kayak apa menyenangkan jadi dokter gigi gitu? Iya, kayak jadi dokter gigi tuh baik inputnya apa sih gitu. Terus? Katanya sih enaknya bisa buka klinik sendiri, jadi kayak semua kamu yang urusin, semua kamu yang mau gitu. Nah, waktunya juga fleksibel karena aku kan perempuan kan. Jadi pastinya pengen banget punya pekerjaan yang fleksibel, kita atur waktu sendiri gitu. Jadi punya klinik sendiri sebagai dokter gigi sih pas banget. Emang kalau maksudnya ada pemikiran di kamu tuh sambil kerja misalnya sebagai praktek dokter gigi juga, tapi mau ada nyambi sebagai entertain kah atau apa gitu? Mungkin aku kan juga suka tampil ya. Jadi aku pengen kayak pekerjaan aku sebagai dokter gigi itu nanti ditampilin juga gitu. Mungkin aku bisa sharing tentang pekerjaan aku di sosial media, kasih knowledge ke orang-orang tentang dokter gigi itu gimana sih, pekerjaannya gimana aja, kayak gitu sih. Jadi aku masih bisa entertain orang-orang tentang pekerjaan aku ini. Iya bener sih. Dan one only, kamu cuma dokter gigi doang lagi maunya ya? Dan di UI doang gitu? Doang, karena kalau misalnya ada pilihan lain, aku jadi kayak nggak fokus gitu loh. Jadi kayak, ada pilihan lain gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan cuma ada satu pilihan, jadi kayak fokusnya ke situ aja dan harus kalau nggak di UI berarti ada backup juga apa kayak swasta gitu? Kalau nggak di UI udah pilihannya langsung ke luar negeri. Langsung luar negeri, dan itu tapi jurusannya juga dokter gigi juga? Enggak, kalau misalkan di luar negeri aku milihnya sih masih yang berhubungan sama sains ya, karena aku suka banget sama sains kan. Jadi kalau di luar negeri sih aku planningnya mau biomedical engineering kan. Waduh. Jadi kerjanya masih di rumah sakit kan, masih kayak berhubungan gitu. Iya sih benar. Karena kalau misalkan jadi dokter di luar negeri, pas balik ke Indonesianya kan gak diterima kan, gak diakui. Kenapa gitu? Kayak harus koas di sini lagi. Oh gitu ya? Harus ada sertifikat dari sini, dari Indonesia. Kalau yang dari luar negerinya nggak kepake. Oh gitu. Jadi kayak yang kalau misalkan S1-nya di luar negeri, ya udah di luar negeri terus, jangan balik ke sini. Karena kalau balik ke sini kayak harus ngulang lagi. Oh gitu ya, ribet juga ya? Iya. Ternyata. Oh baru tahu. Biomedical engineering aja sih udah fix kalau di luar negeri. Tapi negaranya udah tahu mau kemana? Udah ada beberapa pilihan sih, kayak Australia, Kanada. Oke, udah coba nanya juga, ikut-ikut itu juga dong, kayak pameran edukasi gitu kan sering. Iya. Jadi yang ke luar negeri. Udah banyak konsul juga sih. Udah banyak konsul ya. Dulu aku perjuangan itu tahun lalu ya, kayak 4 tahun lalu sih.
2022 aku, iya 2022 sih, ingat aku sih 2021 2022 sih. Aku udah daftar, udah keterima, udah banyak terima sih sebenarnya di kan UK ngincernya. Iya. Itu dia kemungkinan bisa masuk tuh 3 nggak salah. Terus Wow. S2 ya, tapi Oh iya. S2 terus Aussie juga. Aussie tuh kayak 2 juga deh kalau nggak salah. Iya, tapi aku nggak ini. Kalau sih susah LPDP-nya kampus pilihan yang kayak bener-bener besar kayak Monash. Monash. Ya, kayak gitu-gitu kayak yang langsung yang besar-besar. Biasanya listing LPDP itu terbatas kan, nggak semua kampus. Iya. Tapi kalau Australian Award itu dia hampir semua kampus di Aussie, tapi masuknya susah. Maksudnya kayak bisa dapat beasiswa dari government kan. Australia Award tuh governmentnya Australia, tapi kalau LPDP kan governmentnya Indonesia, ya kan, itu lebih susah. Dan UK waktu itu kampusnya juga udah termasuk dan bisa masuk, tapi nggak dapet karena di IELTS-nya kurang. Oh iya. IELTS IELTS-nya tuh kalau nggak salah gimana sih? 6,5. Iya. Kalau S1 6, kalau nggak salah 6. Oh, 0.0 ya. Kalau ini 6,5. Kalau kayak Jepang, Korea gitu nggak? Jepang, Korea, karena basicnya aku tuh bukan ini ya, maksudnya bukan IPA, aku IPS kan. Jadi pekerjaan yang kayak manajemen dan lain-lain itu yang berhubungan dengan IPS gitu ya, kurang cocok. Kalau itu lebih ke sains, maksudnya yang lebih teknologi. Iya kayak gitu, itu cocok. Dan juga dari sisi bahasanya juga kan kamu harus belajar. Aku juga. Iya kan, Jepang, Korea kan. Di Europe juga kayak Prancis, terus Jerman, nggak pakai bahasa Inggris juga. Turki kan biasanya kebanyakan Turki, Jerman, Prancis, terus hampir semua negara Europe sih. Masih Indonesia ada lah ya, ada lah. Tapi lebih banyak tuh kebanyakan makanya ngambil di Inggris kan. Udah beasiswanya maksudnya dapat di sana banyak, terus abis itu bahasanya juga Inggris. Atau jadi makanya pilihannya kalau nggak ke UK banyaknya ke Amerika. Iya, kebanyakan gitu kan, ngambil beasiswa yang PDP itu kebanyakan ke sana. Mudah-mudahan sih dapet sih ya. Amin. Emang harus berjuang sih kalau masuk FKG, apalagi persaingannya luar biasa. Apalagi tahun ini makin dikit kan kuotanya. Oh iya ya. Itu kuota apa nih? Misalnya kuota buat masuk ke FKG-nya. Untuk semua seluruh Indonesia gitu yang. Jadi kayak misalkan yang apply ada 180 orang, tapi yang keterima kayak cuma 40 gitu. Oh gitu? Wah gila dong. Ini banget ya? Iya. Tapi itu cuma dari satu jalur ya, kan jalurnya banyak kan? Banyak. UTBK, sama scouting gitu. Iya banyak, sekarang udah banyak banget. Maksudnya di usia yang sangat muda ini, karena kita ngobrolin soal relationship. Menurut kamu relationship di generasi kamu sekarang gimana sih? Menurut aku sekarang karena aku masih umur 16 tahun ya, jadi masih nyari-nyari kan. Bener. Relationship yang cocok sama aku tuh gimana sih? Jadi kayak apalagi aku mulai di kelas 11 ini kan, baru kayak mulai relationship yang serius tuh baru di kelas 11 ini. Jadi awal kelas 11 kemarin. Tapi ternyata nggak cocok kan. Nggak cocoknya kenapa tuh? Nggak cocoknya ya ada beberapa kayak sifat kita nggak ketemu gitu. Itu satu sekolah tuh? Satu sekolah. Satu sekolah. Awalnya ngerasa kayak kayaknya gue cocok sama dia gitu. Tapi salahnya dia juga. Iya. Terlalu buru-buru, terlalu cepat. Dalam arti terlalu cepat percaya sama dia gitu. Jadi menurut aku kayak kalau masih di umur sekarang jangan terlalu cepat percaya sama orang gitu. Kalau mau jalan relationship ya kayak kenal sama orangnya lebih lama dulu daripada mulai relationshipnya. Jadi kayak kenal sekarang istilahnya tuh PDKT. Iya. Tuh menurut aku kayak PDKT-nya mendingan lebih lama sih. Bahkan PDKT lama tuh nggak apa-apa. Jadi kayak kita udah kenal banget sama orangnya dan ngejalanin relationship-nya juga kayak udah benar-benar yakin gitu. Kamu ngeliat PDKT sekarang gimana? Maksudnya cocok itu gimana sih? Kalau ada yang biasanya kan lumayan pasti banyak kayak yang coba PDKT. Ada sih. Dari aku sendiri ya, aku lebih suka punya pacar yang satu sekolah. Kayaknya aku nggak bisa deh punya pacar yang beda sekolah gitu, karena
kayak aku lebih banyak menghabiskan waktu juga di sekolah kan. Bener. Tiap hari, aku bahkan kayak sekarang tiap hari tuh bisa ke sekolah. Sabtu Minggu tuh kayak bisa ke sekolah buat ada Ngapain? kegiatan. Kalau high school kan memang sibuk banget nih sibuk ya. banget ya? Iya, eventnya kan banyak banget ya? Iya, akhir-akhir ini aku sibuk banget ke sekolah gitu. Jadi kalau ke sekolah tuh aku semangat. Jadi cari, kalau untuk umur yang sekarang tuh kayak cari pasangan yang motivasi buat masuk sekolah, yang lebih ke arah positif kan jadinya. Iya. Jadi menurut aku PDKT-nya ya cari yang satu sekolah, yang bikin kamu termotivasi dan arahnya positif. Oke. Kalau udah ketemu 3 itu, menurut aku sih udah oke. Berarti sekarang karena kamu lagi rajin-rajinnya sekolah, berarti ada yang membuat kamu mengerti. Oke. Iya. Pengalaman aku sekarang gitu sih. Oke. Ini berarti sekarang udah lagi ini, maksudnya menjalani relationship, makanya jadi semangat ke sekolah. Iya. Begitu ya? Tapi yang sebelumnya juga aku menjalani relationship pas satu sekolah kan, tapi yang bikin kita ngerasa tiba-tiba nggak cocok tuh karena ya itu terlalu cepat. Terlalu cepat tadi. Iya. Kalau yang ini berarti berapa lama ini yang sekarang? Sekarang lagi menjalani PDKT. PDKT. Iya. Belum yang kayak. Jadi kamu bilang kayak mereka nggak lamain lagi kali ya? Tapi maksudnya kita udah ketemu gitu, udah cocok gitu. Tapi maksudnya nggak terlalu buru-buru kejadian. Jadi kayak udahlah kita jalanin gini dulu. Gitu. Dianya udah menyatakan tapi. Iya, udah sama-sama menyatakan. Oke, tapi kayak belum dulu deh, kayaknya lebih lama lagi deh. Tapi yang penting udah sama-sama tahu kan. Jadi kayak secure gitu. Oke. Terus dari kamu ngelihat kayak relationship teman-teman kamu gimana? Apakah juga mengalami hal yang sama? Sama banget. Kayak aku sama teman-teman aku kayak pacaran kayak satu sekolah. Terus kayak kita jadi kayak teman sekolah. Ini antar generasi angkatan juga ada juga. Rata-rata sangkatan aja gitu. Kalau aku ngelihat teman-teman aku yang dari kayak kelas 10 sampai kelas 11 sama kayak gitu sih rata-rata. Jadi nyari pacar tuh emang satu sekolah gitu. Satu sekolah tapi sangkatan doang apa? Ada banyak, ada beda-beda. Ada yang kelas 10 pacaran sama kelas 11, ada yang kelas 11 pacaran sama kelas 11 juga gitu. Yang penting satu sekolah, karena di high school kan kayak kelas 10, 11, 12 tuh digabung semua kan. Jadi kita ada homeroom namanya. Di homeroom itu kelas 10, 11, 12 semuanya digabung. Oke. Gitu, tapi nanti pas pelajaran kita moving class. Moving class. Iya, kita moving class. Jadi kayak di high school tuh sebenarnya nggak ada senioritas, enaknya itu. Jadi kita semua berbaur dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi gitu. Ada yang pacaran sama kelas 10, ada yang pacaran sama kelas 12 gitu. Yang dibedain ya, maksudnya gimana tuh? Kalau moving class tuh kayak belajar, maksudnya kan pasti beda kan untuk strata pembelajarannya kalau kayak gitu. Kalau untuk pelajaran tertentu kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sesuai kelas. Jadi bahasa Indonesia itu kelas 11 semua, kelas 10 semua, kelas 12 semua. Bahasa Inggris juga kayak gitu. Tapi untuk pelajaran yang dipilih kayak biologi, kimia, fisika, itu kan kita milih kan pelajarannya. Iya. Nah, jadi di satu kelas itu bisa ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Gitu? Iya. Tapi belajar dengan hal yang sama. Belajar hal yang sama. Gimana cara ujiannya kalau sama gitu? Kita nggak ada ujian. Nggak ada ujian? Iya, kita nggak ada ujian semester gitu kan. Adanya ujian akhir aja? Kayak kita lebih banyak project sih. Lebih banyak project? Iya, jadi dia nilainya biasanya dari project. Seru juga jadi. Project, presentasi, event juga. Berarti permasalahannya apa nih? Mulai dari PDKT, tadi kan waktu yang belum lama. Siapa lagi kira-kira dari awal ini? Pas PDKT ya, pas sudah masuk. Baru mulai. Apalagi nih yang dari trouble awal-awal tuh biasanya? Awal-awal tuh biasanya kalau dari aku, karena aku masih 16 tahun, jadi aku masih terbuka banget kan sama orang tua. Jadi aku tuh deket banget sama orang tua aku. Jadi apapun yang terjadi sama aku tuh cerita sama orang tua aku. Tapi belum tentu pasangan aku ini punya relationship yang sama sama orang tuanya. Gitu. Jadi kayak harus sama-sama deket sama orang tua. Jadi kayak bisa kenalan, nggak ngumpet-ngumpet dari orang tua gitu loh. Jadi aku problemnya di awal kayak harus kenalan sama orang tua dulu sih. Cuman banyak anak-anak sekarang kan mikirnya kayak masih pacaran doang, ngapain kenalan sama orang tua, itu mah nanti gitu kan. Iya sih. Banyak kan yang mikir kayak gitu juga. Jadi untuk aku kayak itu penting sih buat aku buat kenal sama
keluarganya gimana, disetujuin atau enggak. Karena kalau misalkan nggak dikenalin ke orang tua, terus nanti tiba-tiba tahu kayak kita udah pacaran tapi orang tua yang nggak setuju, malah nanti ada praktik kan. Iya sih, kayak iya sih. jadi harus berhenti Benar, gitu benar. di tengah-tengah. Jadi mending dari awal tuh kayak udah kenal dulu sama orang tuanya. Berarti sekarang juga yang sebelumnya juga udah kamu kenalin juga. Udah aku kenalin juga, Oke, cuma terus ada konsen dari orang tua, ada catatan. Ya harusnya nih harus gini-gini nih orang gitu. tapi emang kayaknya dari dianya emang yang udah sifatnya jelek sih, jujur. Karena di depan orang tua aku, di depan aku dia baik, tapi ternyata di belakangnya enggak. Oh gitu. Gitu. Berarti dia orang yang pintar untuk menutupi sesuatu Benar. gitu ya. Jadi dari itu mungkin karena aku juga belum, ya itu tadi balik lagi, kenalnya tuh belum lama. Belum lama. Jadi aku udah cepet percaya sama dia, aku belum tahu dia di belakang tuh kayak gimana gitu loh. Terus kayak jelek-jeleknya dia itu juga aku baru tahu pas udah selesai. Oh gitu. Udah putus, jadi aku udah putus Oh. nih. Aku kira masalah aku udah selesai. Ternyata abis putus kayak dari orang-orang malah kayak si itu kemarin gini loh pas masih sama lu gitu. Waduh. Jadi kayak Tergini-gininya saya penasaran, tak off record aja ya. Iya. Wah, Gitu. gokil. Terus kamu udahannya karena apa tuh? Karena emang kayak kalau bisa bilang sederhananya kita bilang toxic ya atau apa nih? tapi pas aku ngejalanin hubungan sama dia karena aku sayang ya, dan cinta itu buta. Iya. Jadi aku nggak ngerasa kalau itu toxic relationship. Aku kayak ya udah, hubungan kan pasti ada berantemnya. Cuman menurut aku kayak setelah udah selesai dan ngerasain yang sekarang itu kan beda banget ya. Bener. Yang sekarang aku bahkan berantem aja nggak pernah gitu. Pas masih PDKT aja berantem nggak pernah gitu. Tapi kalau dulu udah dari PDKT pas ngejalanin juga berantem mulu, kayak ada aja gitu masalahnya kan. Jadi pas dulu ngejalanin itu aku tuh nggak nyadar kalau itu tuh toxic relationship. Dan menurut aku kayak red flag-nya juga kelihatan gitu ya aku. Karena sebenarnya red flag banget. Banget ya. Tapi teman-teman kamu juga sekarang mulai menyuarakan tentang si toxic relationship ini. Maksudnya kayak kalau yang udah di ini nih, standar toxic menurut generasi. Kamu masuk ke apa masih Gen Z sih? Gen Z kan? 2009. Ya udah Gen Z akhiran itu belum mendekati Alpha. Iya. Tapi sama teman-teman aku disadarin sama teman-teman aku juga sih. Red flag yang sebenarnya itu tuh kayak sering bohong, terus overprotective. Iya. Itu tuh red flag banget, tapi kadang orang ngeliat itu tuh bukan red flag. Malah kayak ada beberapa orang yang suka kan di overprotectivein. Iya, ini perdebatan aku juga sama temen aku dulu. Kayak posesif adalah tanda sayang. Aku tidak setuju. Posesif mungkin untuk kayak ada rasa untuk dia punya rasa untuk kayak ngejagain atau apa yang kayak untuk kayak care gitu. Tapi kalau udah over, betul, itu udah nggak baik. Itu over. Sebenarnya kalau posesif nggak apa-apa. Iya. Kayak benar posesif tanda sayang, tapi kayak jangan over kan. Iya. Overprotective itu red flag banget sih, jujur. Terus kamu ada berarti dari fase itu, dia overprotective. Ada banget. Sama dia sering bohong juga, playing victim gitu juga. Oh iya, playing victim. Lo dimanipulasi, itu red flag banget. Tapi kadang emang pas kayak lo lagi dimanipulasi tuh nggak nyadar. Aku bener-bener blind loh waktu itu. Aku nggak tahu kalau misalkan dia bohong, dia manipulasiin aku tuh nggak tahu sama sekali. Kayak ya udah di mataku kayak dia baik. Iya. Yang membantu kamu sadar dengan adanya hubungan toksik itu apa? Maksudnya karena teman yang kayak ingetin atau dari teman-teman dia juga kamu ngecek juga kayak. Iya benar-benar dari teman-teman dia juga banyak banget yang kayak ngasih tahu aku dia tuh kayak gini sebenarnya. Terus temen aku juga kayak udahan aja nggak lanjutin. Cuman aku karena masih sayang jadi aku selalu mikir kayak enggak, dia bakal berubah gitu. Enggak, kita tuh nggak bisa merubah orang lain kecuali dari dianya sendiri. Kalau dia nggak mau berubah, dia nggak akan berubah. Iya sih, benar. Iya. Setelah itu pandangan kamu terhadap cinta langsung berubah nih. Langsung berubah. Sekarang berarti kamu melihat cinta gimana? Maksudnya seperti apa gitu? Karena aku pun juga, saya tuh Gen Z awal, masih Gen Z, aku masih Gen Z. Oh, kamu masih Gen Z? Aku masih Gen Z. Aku masih Gen Z. Kamu dikira aku umur berapa?
Masih mereka bilang Gen Z awalan, jadi patusnya dari Gen Z awalan ketemu Gen Z akhiran. Iya, karena pandangan aku terhadap Gen Z itu berubah semenjak kayak 10 tahun lalu. Wah, lama banget. Seusia kamu. Maksudnya seusia kamu ya. Ya, seusia kamu. Terus tadinya aku pikir waktu zaman sekolah pacaran tuh cuman kayak udah kita jadian, terus abis itu kita bisa beraktivitas ya jalan bareng, nonton lah apa gitu-gitu kan. Ternyata ketika udah mulai dewasa tuh pandangan aku mulai berubah. Jadi kayak kita mikirin tadi yang itu juga kayak apakah keluarga kita cocok atau enggak. Terus habis itu kayak visi dia apa sih? Maksudnya dulu ada yang satu orang aku ketemu kan, kayak yang aku suka banget tuh, maksudnya kayak ada cewek yang ngomong gini ke aku gitu, visi aku, mimpi aku ke depan tuh mau jadi ibu yang baik. Terus kayak aduh, oke gitu kan. Karir dia juga nggak main-main, dia juga pengen jadi dokter gitu kan. Maksudnya kayak, tapi visi dia ke depannya pengen jadi ibu yang baik, karena kan dia inspired sama ibunya juga gitu. Terus kayak wow gitu kan. Terus habis itu komit juga kayak pasti kan banyak yang sekarang kan dari kamu juga pasti ngeliat pasti kakak-kakak kelas kamu dan lainnya juga di usianya itu kayak pengen fokus karir gitu. Kebanyakan banyak sekarang kayak apa namanya, mungkin cewek atau perempuan itu ngerasa kayak karena kan udah ada emansipasi juga, jadinya mereka tuh ngelihat untuk bisa fokus karir dulu dibandingkan untuk kayak karena nikah mahal. Betul. Gini juga karena sekarang pertumbuhan pernikahan Gen Z itu semakin berkurang. Maksudnya Gen Z untuk memilih kayak tadi tekanan ekonomi, keluarga dan lainnya itu semakin dipikirkan juga, dan banyak loh Gen Z yang juga akhirnya mengatasi itu mungkin dengan tetap bisa nikah tapi di KUA gitu kan ada trennya tuh. Oh iya benar. Kayak gitu. Juga kayak ada sekarang ya. Ada beberapa, iya. Tapi ada juga yang diaris, pokoknya saya harus mengundang banyak orang. Tetap pernikahan adalah sakral dan sekali seumur hidup berharapannya dan harus spesial banget acaranya kan. Jadi makanya aku bilang kadang aku terhadap cinta tuh beda gitu sekarang. Jadi untuk menuju yang sekarang, apalagi sekarang aku udah melalui fase yang banyak kayak udah untuk mencari yang ini kan kayak sekarang lebih yang kayak bisa ke siapa aja gitu, nggak dalam aku pekerjaan aku remote gitu kan, makanya aku usahain untuk bisa ketemu orang sekarang. Karena kalau udah kayak gini kayak susah nggak sih? Kalau kamu kan bisa kayak masih kayak satu kuliah, terus satu sekolah, kuliah, terus mungkin kamu kerja tapi menjadi dokter ya, praktek sendiri. Mungkin pasien dari pasien kamu gitu mungkin, ya gak sih? Iya, atau kan bisa ketemu pas di kuliah juga, bener. Tapi kamu ada target nikah muda? Jadi siapa tahu bisa dari kuliah sampai nikah. Kan banyak kayak gitu. Banyak. Orang tua kayak gitu. Orang tua malah dari SMA. Oh gitu. Dari SMA sampai. Tapi berapa lama fase akhirnya bisa menikah? Berapa tahun ya itu dari SMA kuliah. 10 tahun ada ya? Kerja. Iya. 10 tahun ada ya berarti. Soalnya ada temen aku juga kayak gitu. Dari kelas 1 SMA jadian ya. Ingat banget. Iya, satu kelas sama aku menikah. Iya, berarti kan dia nikah tuh tahun 2000 tahun 2025 tahun lalu atau 2024 aku lupa deh. Tapi pokoknya dari 10 tahun lebih berarti kan. 2013. Nah itu Gen Z juga sekarang yang lagi SMA sekarang tuh kayaknya pasangan yang bisa ngejalanin sampai nikah bareng gitu loh. Maksudnya bareng sampai nikah. Jadi kayak kita dari SMA loh gitu nanti. Oh gitu sekarang. Iya. Pengennya kayak gitu. Karena kalau yang kayak orang tua kita itu pacarnya kayak dari SMA, dari SMP itu mereka bisa. Maksudnya kita nggak bisa sih, kita juga pengen kan. Karena dari SMA terus sampai nikah gitu. Tapi juga banyak yang ini juga bisa ada pertimbangan nggak terkait dengan kayak perbedaan nih, kayak misalnya susah kalau beda agama susah sih. Jangan beda agama. Ya udah susah. Gue udah nggak bisa nih debatnya nih. Step 1 aja udah nggak bisa tuh. Step 1 susah. Mungkin lebih kayak beda umur kali ya. Beda umur. Tapi agak jauh ya. Misalnya kayak 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kalau aku nggak mau yang umur yang beda jauh. Dan aku nggak mau sama yang lebih muda. Iya. Kenapa? Maksudnya takut beda gap generation pemikiran atau apa? Karena sesuai pengalaman aja sih. Aku dulu pernah kan sama yang lebih muda, tapi bukan pacaran, maksudnya masih kayak deket gitu. PDKT juga. Iya, berkali juga. Itu tuh nggak nyambung menurut aku. Terus aku juga nggak se-enjoy sama yang emang seumuran sama aku. Justru ini perspektifnya beda. Justru aku nggak bisa yang lebih tua. Iya. Kalau laki-laki
sudut pandangnya nggak bisa sama yang lebih tua. Karena kebanyakan teman-teman aku ada yang lebih tua dan kayak controlling. Oh, iya sih. Lebih controlling banget. Kayak itu sih yang kayak aku mikirkan gitu loh. Iya, jadi prefer sama yang seumuran kan? Sumuran atau mungkin banyak juga yang bawah. Aku sih. Kalau aku sih yang seumuran atau nggak kalaupun yang lebih tua kayak beda setahun 2 tahun aja sih. Kalau yang sampai 5 tahun gitu, buat aku enggak. Kalau buat orang yang bisa berarti kayak kena di fase hubungan yang toksik tuh, menurut kamu gimana caranya mereka bisa lepas dari hubungan itu? Kalau berdasarkan pengalaman aku, emang kalian tuh nggak sadar bakalan di toxic relationship, tapi kan harus pastiin kalau sejak kalian pacaran itu 2 kali lebih happy dari sebelum kalian pacaran. Jadi ngukurnya dari situ, kayak lo ngerasa lebih happy nggak sejak lo punya pacar? Lo lebih happy pas dulu bahkan pas lo sendiri. Tapi pasti kayak orang yang lagi di toxic relationship itu mikirnya kayak, oh iya gue happy kok. Tapi dibandingin sama masalahnya lebih banyak mana? Lebih banyak ada masalah atau lebih banyak happy-nya gitu. Jadi kayak harus dipikirin dari situ. Kalau misalkan lo lebih banyak masalah, lo lebih banyak cerita hati sama dia, dan kalau misalkan lo ngelapasin dia, hidup lo bakal lebih tenang, itu berarti lo lagi ada di toxic relationship. Ada nggak cerita dari temen-temen kamu atau dari yang kayak toksiknya tuh di level yang paling tinggi banget tuh kayak apa sih sekarang? Menurut aku kalau level paling tinggi sih pasti selingkuh. Ada. Tapi maksudnya pas langsung ketawa langsung putus aja gitu atau dia masih dimaafin lagi. Oh gitu, kok bisa? Tapi karena tadi buta tadi kali. Iya, buta tadi, dan pemikirannya mungkin masih kayak dia pasti berubah gitu. Aku dulu juga mikirnya gitu, kayak dia pasti berubah kok, dia pasti berubah. Tapi nggak bisa. Kalau misalkan nggak dari diri dia sendiri, dia nggak bakal bisa berubah. Apalagi kalau udah selingkuh, sifat yang udah nggak bakalan bisa berubah tuh menurut aku pertama selingkuh, dan kedua kasar itu udah pasti nggak bisa berubah. Obses lebih kayak ke overprotective gak sih kalau menurut aku? Iya juga sih. Ada tuh aku pernah diceritain sama salah satu teman musisi aku juga. Dia pernah di podcast pernah dicerita teman dia kayak sebenarnya putus, habis itu sampai benar-benar diteror yang kayak benar-benar ditungguin di rumahnya gitu loh. Maksudnya tapi udah di blacklist dari kompleknya itu, tapi juga ada jalan lain pas sampai masuk ke rumah nyoret kaca merah pakai apa? Coret-coret pakai merah gitu kayak teror. Tahu sih teror di film gitu. Nah kayak gitu. Itu serem sih. Iya kayak gitu sampai ke level itu. Iya. Thank you banget Aiko udah sharing sama aku hari ini. Seru banget ya ngomongin soal relationship, karena aku lebih jauh bisa ngulik, dan ini sih karena beda generasi. Maksudnya beda generasi ini ya. Karena aku di fase dimana tadi lebih dekat yang kayak udah di setiap lebaran ya, kita baru selesai lebaran kan, kayak mana pasangannya, kapan nikah gitu. Oh iya benar. Udah masa itu saya lebih mendekati ke kan. Iya, kayak gitu. Iya, dan ya Gen Z kan berapa tahun lagi udah sampai ke level fase umur 30 kan. Iya, kuliah aja udah pusing. Ya, apalagi udah mikirin itu ya. Iya. Aduh, bener-bener deh. Oke, buat teman-teman yang mau ikutin kamu di sosmed bisa di mana nih? IG aku The Real Aiko, I-nya 2, dan kalau TikTok aku dipanggil Iko. Oke. The Real Aiko tuh inspirasinya, ada Aiko yang tidak real. Masih. Dari dulu emang nama IG aku itu, karena aku satu keluarga sama nama Instagram IG-nya. Oh iya? Iya, jadi papa aku depannya The Real, nama dia. Oh gitu? Ih, lucu banget. Bunda aku, adik aku depannya The Real semua, itu kagak. Oh gitu? Lucu banget. Oke. Buat teman-teman juga yang ingin bekerjasama atau untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa banget kita follow Instagram di @podcastsomestory, dan juga bisa mulai email kita di podcastsomestory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton Some Talk episode 146 bersama Aiko, and see you the next episode. Dadah semuanya. Thank you, bye-bye.